Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Salsabila Amalia Putri dengan NIM 2108021020008 dari program studi D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai contoh transaksi dari akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, dan juga pajak pada mata kuliah Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas A. Pembahasan pertama yaitu mengenai akuntansi kas. Sebelumnya, kita harus tahu apa pengertian dari kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Transaksi internal bank syariah dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu tanpa menggunakan kas kecil dan dengan menggunakan kas kecil. Akuntansi kas kecil pada bank dapat menggunakan sistem dana tetap maupun sistem dana berfluktuatif. Contoh transaksi kas kecil. Pada tanggal 1 Maret 2020 dibentuk dana kas kecil sebesar Rp500.000. Pada tanggal 3 Maret 2020 dibayar biaya konsumsi rapat Rp40.000. Pada tanggal 7 Maret 2020 dibayar biaya bahan bakar mobil kantor sebesar Rp60.000. Pada tanggal 10 Maret 2020 dibayar biaya asuransi cash in safe sebesar Rp50.000. Pada tanggal 11 Maret 2020 dibayar biaya asuransi cash in transit sebesar Rp20.000. Pada tanggal 15 Maret 2020 dibayar biaya langganan koran dan majalah sebesar Rp40.000. Pada tanggal 23 Maret 2020 dibayar biaya listrik bulan terakhir sebesar Rp120.000. Pada tanggal 26 Maret 2020 dibayar biaya air bulan terakhir sebesar Rp100.000. Pada tanggal 27 Maret 2020 dibayar biaya servis kendaraan kantor sebesar Rp50.000. Dan pada tanggal 31 Maret 2020 kas kecil diisi kembali. Jurnal transaksi dana kas kecil menggunakan sistem dana tetap adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret 2020, dana kas kecil di posisi debit sebesar Rp500.000, kas di posisi kredit sebesar Rp500.000. Pada tanggal 31 Maret 2020, beban konsumsi rapat di posisi debit sebesar Rp40.000, beban bahan bakar di posisi debit sebesar Rp60.000, beban asuransi cash in safe di posisi debit sebesar Rp50.000, beban asuransi cash in transit di posisi debit sebesar Rp20.000, beban koran dan majalah di posisi debit sebesar Rp40.000, beban listrik di posisi debit sebesar Rp120.000, beban air di posisi debit sebesar Rp100.000, beban servis kendaraan di posisi debit sebesar Rp50.000, dan kas di posisi kredit sebesar Rp480.000. Pembahasan selanjutnya mengenai akuntansi penempatan pada Bank Indonesia dan clearing. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Mutasi giro Bank Indonesia makin sering dilakukan bila transaksi antar bank atau antar cabang makin banyak. Transaksi tersebut dibatasi oleh Bank Indonesia, tidak boleh sampai mengakibatkan ketentuan jumlah giro wajib minimum tidak tercapai. Selanjutnya mengenai clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Untuk mengikuti clearing, bank komersial harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta clearing pada penyelenggara clearing, yaitu Bank Indonesia. Dalam kegiatan clearing digunakan warkat, dokumen, dan formulir clearing. Setelah membahas mengenai akuntansi penempatan pada Bank Indonesia, selanjutnya kita akan beralih ke contoh transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 2020, Bank Murni Syariah Cabang Padang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Pada tanggal 10 Agustus 2020, Bank Murni Syariah Cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 400 juta rupiah.
Jurnal untuk kedua transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Agustus 2020, giro pada Bank Indonesia di posisi debit sebesar 1 miliar. Di posisi kredit terdapat kas sebesar 1 miliar. Sedangkan pada tanggal 10 Agustus 2020, kas di posisi debit sebesar 400 juta rupiah. Giro pada Bank Indonesia di posisi kredit sebesar 400 juta rupiah. Contoh transaksi clearing. Pada tanggal 5 Juli 2022, Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta rupiah untuk beban Bapak Dimas. Pada tanggal 6 Juli 2022, Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan pada tanggal itu juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 300 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro Bapak Vito. Jurnal untuk transaksi clearing tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Juli 2022, giro Bapak Dimas di posisi debit sebesar 200 juta rupiah, giro pada Bank Indonesia di posisi kredit sebesar 200 juta rupiah. Sedangkan pada tanggal 6 Juli 2022, giro pada Bank Indonesia di posisi debit sebesar 300 juta rupiah, giro Bapak Vito di posisi kredit sebesar 300 juta rupiah. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai akuntansi pajak. Aktivitas bank syariah yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang merupakan objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Pajak yang dipungut oleh bank disimpan terlebih dahulu dalam rekening titipan kas negara dengan subrekening sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Secara berkala, pajak tersebut dibayar pada rekening pemerintah di Bank Indonesia. Contoh transaksi pajak. Pada tanggal 30 Oktober 2021, dibayar bonus giro wadiah pada rekening Humaira, nasabah giro wadiah BMS sebesar Rp100.000. BMS memotong pajak 20% PPh pasal 4 ayat 2 giro. Tanggal 30 Oktober 2021, dibayar bagi hasil yang sudah diumumkan, tapi belum dibayar dan langsung dipotong pajak ke rekening Shiren, nasabah tabungan Mudharabah sebesar Rp60.000 dan ke rekening tabungan Mudharabah Salsabila yang merupakan nasabah deposito sebesar Rp200.000. Sedangkan tanggal 1 November 2021 dibayar gaji Arkana, pegawai BMS sebesar Rp3 juta, dipotong pajak sebesar 10%. Gaji tersebut langsung masuk ke rekening tabungan Mudharabah Arkana. Tanggal 1 November 2021 dipotong PPh pasal 21 badan masa sebesar Rp15 juta. Pada tanggal 1 November 2021 dibayar dividen kepada Salma, salah seorang pemegang saham sebesar Rp20 juta dan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Dividen tersebut dibayar via tabungan Mudharabah Salma. Pada tanggal 5 November 2022 disetor semua pajak yang telah dipotong BMS ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Jurnal untuk transaksi pajak tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 30 Oktober 2021, beban bonus giro wadiah di posisi debit sebesar Rp100.000. Di posisi kredit terdapat giro wadiah atas nama Humaira sebesar Rp80.000, titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 giro sebesar Rp20.000. Tanggal 30 Oktober 2021, hak pihak ketiga atas bagi hasil di posisi debit sebesar Rp60.000, tabungan Mudharabah atas nama Shiren di posisi kredit sebesar Rp60.000. Selanjutnya, tabungan Mudharabah atas nama Salsabila di posisi debit sebesar Rp12.000, titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 tabungan di posisi kredit sebesar Rp12.000. Pada tanggal 1 November 2021, beban gaji di posisi debit sebesar Rp3 juta, tabungan Mudharabah atas nama Arkana di posisi kredit sebesar Rp2.700.000, titipan kas negara PPh pasal 21 di posisi kredit sebesar Rp300.000. Pada tanggal 1 November 2021, beban pajak di posisi debit sebesar Rp15 juta, titipan kas negara PPh pasal 21 badan di posisi kredit sebesar Rp15 juta. Pada tanggal 1 November 2021, dividen di posisi debit sebesar Rp20 juta, tabungan Mudharabah atas nama Salma di posisi kredit sebesar Rp16 juta,
titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 dividen di posisi kredit sebesar 4 juta rupiah. Sedangkan pada tanggal 5 November 2021, rupa-rupa titipan kas negara di posisi debit sebesar Rp256.640.000 dan Bank Indonesia di posisi kredit sebesar Rp256.640.000. Itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai contoh transaksi dari akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, dan juga pajak. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.